Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi kita dalam mata kuliah kewirausahaan. Pada hari ini kita akan membahas materi terkait dengan prosedur dan legalitas pendirian usaha. Ketika Anda ingin mulai usaha, bukan hanya produk dan modal yang harus dipikirkan secara matang. Demi menjaga dan melindungi bisnis untuk jangka panjang, Anda juga harus mulai memikirkan perizinan dan legalitas bisnis tersebut. Namun, sebelum Anda mengurus legalitas bisnis lainnya seperti NPWP, izin usaha, dan izin tambahan lainnya, Anda perlu menentukan badan usaha apa yang cocok untuk bisnis Anda. Dari beberapa pilihan badan usaha seperti persekutuan perdata, firma, CV, dan perseroan terbatas atau PT, maka silahkan tentukan apa bisnis yang sesuai dengan yang Anda jalankan. PT merupakan badan usaha yang dapat Anda pilih jika Anda ingin meningkatkan kredibilitas bisnis di hadapan klien. PT merupakan salah satu badan usaha yang diakui sebagai badan hukum, di mana modalnya terdiri dari saham-saham. Nah, prosedur dan legalitas pendirian usaha, mari kita bahas satu persatu. Perizinan usaha adalah alat untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan menerbitkan penerbitan usaha. Mengenai persiapan pendirian usaha, berdasarkan proposal usaha ada 6 hal yang perlu dipersiapkan dalam mempersiapkan pendirian usaha, yaitu pengurusan izin usaha, penentuan tempat atau lokasi usaha, pengadaan fasilitas produksi dan bahan baku produksi, perekrutan dan penempatan SDM atau sumber daya manusia, dan persiapan administrasi usaha. Yang pertama adalah terkait dengan membuat surat izin tempat usaha yang disingkat SITU, surat izin gangguan atau HO. Surat izin tempat usaha atau SITU merupakan pemberian izin tempat usaha yang kepada seseorang atau badan usaha yang tidak menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan di lokasi tertentu. Sedangkan surat izin gangguan atau HO adalah pemberian izin tempat usaha kepada perusahaan atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, gangguan, atau kerusakan lingkungan. Surat izin tempat usaha atau SITU dan surat izin gangguan atau HO harus diperpanjang atau didaftar setiap 5 tahun sekali. Langkah-langkah untuk mendapatkan surat izin tempat usaha dan surat izin gangguan yaitu membuat surat izin tetangga dan membuat surat keterangan domisili perusahaan. Kemudian, dokumen yang diperlukan untuk membuat surat izin tempat usaha dan surat izin gangguan antara lain: yang pertama, fotokopi KTP pemohon. Yang kedua, foto pemohon ukuran 3x4 cm sebanyak 2 buah. Yang ketiga, formulir isian lengkap dan sudah ditandatangani. Yang keempat, fotokopi pelunasan PBB tahun berjalan. Yang kelima, fotokopi IMB atau izin mendirikan bangunan. Yang keenam, fotokopi sertifikat tanah atau akta tanah. Untuk selanjutnya, nomor 7, denah lokasi tempat usaha. Nomor 8, surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga atau izin tetangga yang diketahui oleh RT atau RW. 9, izin sewa atau kontrak. 10, surat keterangan domisili perusahaan. 11, fotokopi akta pendirian perusahaan dari notaris. Yang ke-12 adalah berita acara pemeriksaan lapangan. Untuk yang kedua adalah membuat nomor rekening perusahaan. Sebelum membuat akta pendirian perusahaan, notaris akan menanyakan berapa persentase saham masing-masing pemilik.
Oleh sebab itu, harus melakukan hal berikut ini, yaitu membuat nomor rekening atas nama perusahaan, melakukan setoran modal, dan menyerahkan bukti setoran. Yang ketiga adalah membuat nama logo dan merek perusahaan. Ini dapat dilaksanakan dengan merancang dan mendesain identitas dari usaha yang meliputi nama perusahaan, logo perusahaan, alamat perusahaan, kartu nama dan tagline atau slogan, kop surat dan dokumen-dokumen lainnya, stempel perusahaan, maksud dan tujuan usaha, jumlah usaha, dan susunan direksi dan komisaris. Ini untuk PT. Untuk yang keempat adalah membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Sudah menjadi ketetapan pemerintah bahwa setiap wajib pajak baik individu maupun pemilik perusahaan harus mempunyai nomor induk wajib pajak atau NPWP. Apabila omset penjualan mulai berkembang dan terus meningkat dalam jumlah tertentu, diwajibkan mendaftarkan perusahaan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP dan akan diberikan nomor pengukuhan pengusaha kena pajak atau NPPKP. Wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak akan dikenakan sanksi pidana sesuai pasal 39 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakannya. Untuk selanjutnya, yang kelima adalah membuat akta pendirian perusahaan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta pendirian perusahaan yang dibuat di hadapan notaris. Pembuatan akta pendirian perusahaan bertujuan untuk menghindari terjadinya perselisihan, memberikan penjelasan status kepemilikan perusahaan, mencantumkan nilai saham, dan mengetahui besarnya modal. Di dalam membuat akta pendirian perusahaan, surat perizinan yang hanya ditandatangani di atas materai oleh RT atau RW dianggap kurang sah di hadapan hukum. Untuk membuat akta pendirian perusahaan diperlukan dokumen-dokumen sebagai berikut. Yang pertama, fotokopi KTP para pendiri. Yang kedua, fotokopi kartu keluarga. Yang ketiga, fotokopi NPWP penanggung jawab. Yang keempat, foto penanggung jawab perusahaan ukuran 3x4 cm. Kelima, fotokopi lunas PBB tahun terakhir. Yang keenam, fotokopi surat kontrakan atau sewa kantor. Yang ketujuh, surat keterangan domisili dari pengelola gedung. Yang kedelapan, surat keterangan domisili dari RT atau RW. Yang kesembilan, foto kantor tampak depan, tampak dalam, seperti ruangan berisi meja, kursi, dan komputer. Kemudian setelah mendapatkan akta pendirian perusahaan, harus mendaftarkan dan mengesahkan perusahaan ke kementerian terkait, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, dan juga Kementerian Pekerjaan Umum. Yang keenam adalah membuat surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 M/Per/9/2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan. SIUP adalah surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan yang dikeluarkan instansi pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tempat atau domisili perusahaan. SIUP dapat diberikan kepada para wirausaha baik perseorangan, CV, PT, BUMN, firma, ataupun koperasi. Sekian untuk materi kita hari ini terkait prosedur dan legalitas pendirian usaha.
Jangan lupa bahwa demi menjaga dan melindungi bisnis untuk jangka panjang, maka Anda juga harus memikirkan perizinan dan legalitas dari bisnis yang Anda jalankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.